Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Apriani, NIM 12040227538 dari kelas BKI 3A. Di sini saya akan menjawab UTS dan UAS model-model konseling dari dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas MA. 1. Jelaskan teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resintesi dan analisis dan interpretasi atas resintesi. Jawabannya 1. Teknik yang digunakan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resintesi dan analisis interpretasi atas resintesi. Interpretasi merupakan prosedur dasar di dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resintesi, dan transferensi. Caranya adalah dengan tindakan-tindakan terapis untuk menyatakan, menerangkan, mengajarkan klien makna-makna tingkah laku apa yang dimanfaatasi dalam mimpi. Fungsi dari interpretasi ini adalah mendorong ego untuk mengimanisi bahan-bahan baru dan mempercepat proses pengungkapan alam bawah sadar secara lebih lanjut. Interpretasi yang diberikan oleh terapis menyebabkan adanya pemahaman dan tidak terhalangnya alam bawah sadar dari diri kalian. Analisis mimpi adalah prosedur atau cara yang penting untuk mengungkapkan alam bawah sadar dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan selama tidur, pertahanan melemah, sehingga perasaan yang akan muncul ke permukaan meski dalam bentuk lain. Freud memang bahwa mimpi adalah jalan istimewa menuju ketidaksadaran, karena melalui mimpi tersebut hasrat-hasrat, kebutuhan, ketakutan tak sadar dapat diungkapkan beberapa motivasi sangat tidak dapat diterima oleh seseorang, sehingga akhirnya diungkapkan dalam bentuk yang telah disamarkan dan disambilkan dalam bentuk yang berbeda. Resintesi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dalam mencegah klien mengemukakan bahwa yang tidak disadari selama asosiasi bebas dan analisa mimpi. Klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengamatan tertentu. Transferensi dalam keadaan normal adalah pemindahan emosi dari satu objek ke objek lainnya. Tahu secara lebih khusus pemindahan emosi dari orang tua kepada terapis. Dalam keadaan neurosis merupakan pemualasan libido klien yang diperlukan melalui mekanisme pengganti atau lewat kasih sayang yang melekat dan kasih sayang pengganti. Seperti ketika seorang klien menjadi lekat dan jatuh cinta kepada terapis sebagai pemindahan dari orang tuanya. Asosiasi bebas merupakan teknik utama dalam psikoanalisis. Terapi meminta klien agar memisahkan pikiran dari pikiran dan merenungan sehari-hari, serta dapat memungkinkan mengatakan apa saja yang muncul dan melintas dalam pikiran. 2. Jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya, Jung pada mulanya seorang pengikut setia Freud, namun kemudian mempunyai beberapa pandangan penting yang berbeda. Pertama, Jung menolak pandangan Freud mengenai pentingnya seksualitas. Menurutnya, kebutuhan seks setara dengan kebutuhan manusia lainnya, seperti makan, kebutuhan spiritual, dan pengamatan religius. Kedua, Jung menentang pandangan mekanistik terhadap dunia Freud. Bagi Jung, tingkah laku manusia dipicu bukan hanya oleh masa lalu, tetapi juga oleh pandangan orang mengenai masa depan, tujuan dan aspirasinya. Pandangan Jung bersifat preopis mekanistik. Event masa lalu dan antisipasi masa depan dapat mempengaruhi atau membentuk tingkah laku. Freud memandang kehidupan sebagai usaha memusnahkan atau menekan kebutuhan insting yang terus
timbul, sedang Jung memandang kehidupan seperti pemandangan yang kreatif. Ketiga, Jung mengupakan teori kepribadian yang bersifat rasial atau filogenetik. Filogenetik adalah evolusi genetika yang berkaitan dengan sekelompok makhluk hidup. Asal muasal kepribadian secara filogenetik berada di keturunan melalui jejak ingatan dan pengamatan masa lalu manusia. 3. Coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model-model konseling behavior terapi. Jawabannya, dalam eksperimen tersebut dikemukakan bahwa keinginan anjing untuk makan menyebabkan air liurnya mengalir. Perlu dicatat bahwa teori pembiasaan klasik atau classical conditioning berkembang berdasarkan hasil eksperimen ini. Pavlov meneliti mengenai munculnya kelenjar pengangkat seleksi dalam perut pertama-tama dipicu oleh anjing mengunyah atau melihat makanan. Bukan karena adanya makanan yang memasuki perut. Ia mencatat bagaimana sekresi ini menunjukkan aspek paling menarik dalam proses pencernaan. Untuk mempelajari hal itu, ia pun berfokus pada bagian dari pencernaan anjing, yakni kelenjar liur dari mulut, yang bisa diukur melalui operasi yang lebih sederhana. Pavlov memasang pipa pada kelenjar di liur mulut anjing. Ketika Pavlov menyodorkan makanan kepada seekor anjing yang telah dipasang pipa di dalam mulutnya, tetesan air liur mengalir melalui pipa itu masuk ke sebuah wadah. Tetesan air liur ternyata juga menunjukkan respon anjing terhadap stimuli selain makanan di dalam laboratorium. Pada dasarnya, classical conditioning adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana kadangkala mempelajari respon yang baru saja sebuah hasil dari stimulus atau lebih yang muncul hampir pada waktu yang sama. Mengemukakan bahwa hukum-hukum pengindisian bisa dijelaskan oleh kegiatan timbal balik dari dua proses utama di dalam otak. Eksitasi adalah proses pembangkitan, proses yang cenderung membuat respon terjadi. Sementara ini adalah hasil proses penekanan yang cenderung mencegah terjadinya respon. Dengan demikian, eksitasi dan inilah beroperasi dengan cara saling bertentangan. Di antara keduanya, eksitasi mementingkan peran yang jauh lebih besar dalam menceritakan pengondisian. Namun ini bisa menjelaskan bagaimana berlangsungnya pengondisian dalam hal-hal khusus. 4. Jelaskan konsep dasar model konseling tradisional emotif terapi. Jawabannya, Radiational emotive terapi adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. 5. Jelaskan perbedaan model konseling Kat-Rodgers dengan model konseling terkait dan faktor jika ditinjau dari berhubungan antara konselor dan klien. Jawabannya, model konseling Kat-Rodgers dalam konteks konseling, Rodgers menemukan dan mengembangkan teknik konseling yang dikenal sebagai klien terapi, yakni teknik terapi yang berpusat pada klien dibanding teknik terapi yang pada masa itu adalah teknik pembaruan karena mengonsumsi posisi yang sejajar antara konselor dan pasien. Model konseling trait dan faktor dikatakan model pendekatan. Hal ini memiliki arti bahwa untuk membantu penyelesaian masalah, konselor mencoba menyentuh aspek tertentu dalam diri konseli agar aspeknya disentuh tersebut dapat berkembang dan diberdayakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, konseling dikenal adalah sebagai kelompok model konseling yang dapat dikelompokkan dalam pendekatan kognitif, afektif, dan pendekatan tingkah laku. 6. Jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Jawabannya, teknik dalam pendekatan Gestalt dalam ringkasan Gutnanto, pendekatan konseling 2012,
prinsip kinerja teknik konseling Gestalt yaitu penekanan tanggung jawab klien. Konselor bersedia membantu klien tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Orientasi sekarang dan saat ini. Konselor tidak membangun kembali mengulang masa lalu atau motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Masa lalu hanya dalam kekaitan dengan keadaan sekarang. Orientasi kesadaran. Konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Dalam buku tahun 1995, teknik yang biasa dipakai yaitu pemain dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialog dua cenderung yang saling bertentangan, yaitu cenderungan top dog, adil, menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog, korban, sikap dan tidak berdaya, membela diri dan tidak berkuasa. Di sini ada pemain yang berposisi kosong, yaitu klien diharap bermain dengan dialog dengan memerankan top dog maupun underdog sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Teknik pembalikan. Teori yang dilandasi bahwa teknik adalah teori bahwa klien terjun ke dalam suatu yang dikaitkan karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian diri yang telah ditekankan atau diingkari. Gejala dan tingkah laku seringkali membelakan diri dari dorongan yang mendasari. Jadi konselor bisa meminta klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan yang dikeluhkan atau pembalikan dari pribadinya. Bermain proyeksi, memantulkan pada orang lain perasaan yang dirinya sendiri tidak melihat atau menerimanya. Tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjukkan pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, yang ia sangat tidak ingin menyadari. Terapi mendesak klien untuk tetap atau menahan perasaan yang ingin ia hindari itu. 7. Jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling psikoterapi. Jawabannya adalah Flang menyatakan 3 konsep utama yang menjadi dasar filosofi model konseling, yaitu freedom of will, kebiasaan berkeinginan, the meaning of life, makna hidup, dan the will of meaning, keinginan akan makna, yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Freedom will, kebiasaan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidak bebas dari kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi tersebut. Kebiasaan keinginan adalah kebiasaan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia. Menurut Micheli 2011, kebiasaan berkeinginan yaitu manusia berkehendak bebas untuk memilih yang perilaku positif atau perilaku negatif dan bebas menekan sikap untuk melawan atau lari dari keadaan. 2. Meaning of life, makna hidup. Menurut hidup punya potensi untuk memiliki makna. Apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang saling menyedihkan sekalipun, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi suatu yang positif menurut Bustam 2007. Makna hidup yang dimiliki manusia bisa berbeda dari setiap harinya, bahkan setiap jamnya, karena yang terpenting bukan makna hidup secara umum, melainkan makna khusus yang dari hidupnya pada saat itu tertentu. Makna hidup adalah suatu hal yang khusus yang dirasakan penting, yang diyakini sebagai suatu yang benar, yang sehingga dapat dijadikan tujuan yang harus mencapai oleh setiap manusia. 3. Of the will of meaning, keinginan akan makna. Keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan makna adalah dasar perjuangan manusia yang akan menemukan dan memenuhi makna dan tujuan hidup. Hal tersebut sesuai dengan Michael 2011 yang menyebutkan keinginan akan makna adalah manusia sebagai motivasi yang utama untuk menemukan makna hidup, dan makna hidup ini akan menjadi motivasi terbesar untuk manusia. Logoterapi fokus pada dimensi yang berisi keinginan akan makna, gagasan dan cita-cita kreatif,
imajinasi, keimanan, cinta, humor, perjuangan, dan pencapaian tujuan, mengambil komitmen, serta bertanggung jawab. Keinginan dan makna yang menjadi titik utama dalam logoterapi mengacu pada ragam nilai manusiawi. 8. Jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Jawabannya, hakikat konseling menurut behavioral adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar bagaimana menyelesaikan masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan dan mengontrol kehidupan makna sendiri untuk mempelajari tingkah laku yang sesuai. Tujuan konseling behavioral adalah untuk memperoleh perilaku baru, mengimajinasi perilaku yang melatih dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan dalam jangka waktu lama. Dengan teori pendekatan behavioristik diharapkan agar mampu untuk memahami secara detail apa konseling behavioristik yang sebenarnya, tujuan dan serta karakteristik dan peran dan serta fungsi sehingga dapat memahami hubungan konselor dengan konseli. Tahap-tahap teknik konseli diharapkan mampu menghadapi kelebihan dan keterbatasan serta asumsi perilaku masalah serta ciri yang ada pada konseling behavioristik. Sekian video UAS dan UTS dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.